Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Hulpanduri Abi, merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Fathal Palembang, Angkatan 2018. Saat ini saya dan teman-teman sedang melakukan praktik pengalaman lapangan atau yang sering kita sebut dengan PPL. Namun kali ini PPL-nya berbeda, tidak bisa langsung terjun ke masyarakat. PPL dilakukan secara daring atau work from home. Nah, video ini merupakan salah satu bentuk tugas PPL yang bertujuan untuk memberikan informasi serta edukasi mengenai ketahanan psikologis di masa pandemi COVID-19. Video yang akan saya paparkan yakni mengenai resiliensi pekerja di masa pandemi COVID-19. Selamat menonton! Pada awal bulan Maret tahun 2020, Indonesia digemparkan dengan 2 orang warga negaranya terinfeksi sebuah virus yang sebelumnya sudah sempat mengemparkan negara Cina, tepatnya di kota Wuhan pada akhir tahun 2019. Virus ini diberi nama novel coronavirus atau COVID-19, merupakan sebuah virus yang menyerang pernapasan manusia. Penyebaran virus ini sangat cepat, hingga data terakhir yang dilihat pada tanggal 25 Juni tahun 2020, jumlah kasus di Indonesia sudah masuk 5.000. Pandemi COVID-19 sudah mewabah hampir semua negara di seluruh dunia. Banyak hal yang merugikan mulai dari bidang politik, sosial, budaya, keagamaan, sampai yang paling parah adalah bidang ekonomi. Keadaan perekonomian di Indonesia dibilang masih stabil saat sebelum pandemi ini terjadi. Sebelum pandemi, nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar 13.800 sampai 13.600 per dolar. Namun saat ini naik hingga 14.000 sampai 14.100 rupiah per dolar. Kemudian berbagai sektor dan pilar ekonomi terpukul, termasuk pasar modal dan bursa saham. Hampir semua indeks harga saham di seluruh dunia anjlok, bahkan hingga level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Akibat melemahnya perekonomian, banyak industri yang merumahkan karyawannya, produksi dibatasi sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan sampai banyak usaha-usaha yang gulung tikar. Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sulit. Keberadaan resiliensi akan mengubah permasalahan menjadi sebuah tantangan, kegagalan menjadi kesuksesan, dan keberdayaan menjadi kekuatan. Fase pertama, individu yang dihadapkan dengan kondisi yang sulit, penuh tekanan, mengalami penurunan yang akhirnya membuat dirinya pasrah, menyerah, dan mengalah dengan keadaan. Fase ini disebut succumbing atau mengalah. Kemudian, individu memasuki fase kedua yang disebut dengan survive atau bertahan. Pada fase ini, individu akan bertahan dari kondisi penuh tekanan, namun tidak bisa dikembalikan fungsi psikologis dan emosi secara normal. Pada fase ketiga, individu mampu mengembalikan fungsi psikologis dan emosi secara wajar, serta bisa menerima keadaan. Individu dapat beraktivitas sehari-harinya dan menunjukkan sebagai individu yang resilient. Pada fase terakhir, kondisi individu tidak hanya mampu kembali pada level fungsi sebelumnya setelah mengalami kondisi yang menekan, karena proses pengalaman menghadapi dan mengatasi kondisi yang menekan serta menantang, hidup mendatangkan kemampuan baru yang membuat individu menjadi lebih baik. Selanjutnya, ada aspek-aspek yang harus dimiliki pekerja saat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, ada 7 kemampuan yang dapat membentuk resiliensi seseorang.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai resiliensi pekerja di masa pandemi COVID-19. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk be positive, be happy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.